bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih semangat. Iya, harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan belajar tentang iman. Sebelum belajar, mari dulu kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk selalu beriman kepadamu, untuk selalu mengandalkan Engkau, dan kami selalu melakukan kehendak-Mu setiap hari. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Iman. Apa sih itu iman? Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, ada cerita kitab suci yang akan menjadi pedoman bagi kita bagaimana menjadi orang yang beriman atau tidak beriman. Dalam kitab suci Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14, di situ diceritakan perumpamaan tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Seorang Farisi dan seorang pemungut cukai ini sama-sama pergi ke bait Allah, sama-sama pergi ke gereja. Nah, seorang Farisi ini, orang Farisi itu adalah orang yang dikenal saleh, yang kehidupan agamanya bagus, yang pengetahuan agamanya tentang Allah itu sangat baik. Nah, seorang pemungut cukai ini dalam tradisi orang Yahudi dikatakan sebagai orang yang sangat berdosa dan memiliki pekerjaan yang paling tidak benar, karena ia meminta-minta dari orang lain dan meras dari orang lain, atau tidak bekerja keras, hanya meminta pajak saja dari orang lain. Nah, kedua orang ini pergi ke bait Allah untuk berdoa. Nah, orang Farisi inilah saat masuk ke bait Allah, saat masuk ke gereja, ia masuk dengan percaya diri dan ia duduk di paling depan. Lalu si pemungut cukai ini, ia masuk gereja paling belakangan dan duduk di paling belakang, di kursi paling belakang. Bukan karena ia terlambat, tetapi ia merasa diri tidak pantas. Nah, seorang Farisi, mereka berdua sama-sama berdoa. Seorang Farisi ini berdoa, ia mengucap syukur karena ia katakan kepada Tuhan, ia mengucap syukur karena ia adalah orang baik, orang yang saleh, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin beribadah, orang yang selalu berpuasa, orang yang tidak punya cacat celah dan dalam kehidupan sosialnya baik, dengan orang lain dinilai sebagai orang yang baik, orang yang suci. Dia katakan itu dengan sombong. Nah, sedangkan si pemungut cukai, isi doanya seperti apa? Ia sangat malu kepada Tuhan. Ia merasa diri tidak pantas, ia merasa diri sangat berdosa, dan ia memohon kasih Allah dan pengampunan atas segala kesalahan dan dosanya. Nah, dari dua orang ini, kita bisa melihat yang satunya berdoa dengan penuh kesombongan. Seorang Farisi ini tadi berdoa dengan penuh kesombongan, seakan-akan tidak punya dosa sama sekali, seakan-akan tidak pernah berbuat kesalahan, seakan-akan dirinya sangat-sangat benar dan suci. Sedangkan si pemungut cukai adalah seseorang yang datang dengan penuh penyesalan, dengan penuh rasa pengharapan akan pengampunan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi menurut kamu,
Yang beriman kepada Allah di antara keduanya adalah siapa? Coba kamu tuliskan di buku tugasmu. Siapa di antara orang Farisi dan si pemungut cukai itu yang beriman kepada Tuhan? Nah, iman itu adalah rasa percaya. Iman itu adalah keyakinan kita kepada Tuhan. Iman adalah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, jika kita mengaku kita beriman, berarti kita mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak meninggikan diri sendiri, tidak merasa diri hebat, tidak merasa diri sangat mampu sehingga tidak butuh pertolongan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh beriman adalah orang-orang yang merasa diri lemah, yang merasa diri tidak mampu, sehingga ia memohon pertolongan dari Tuhan untuk memampukan dia. Kita sebagai seorang beriman kepada Yesus Kristus berarti kita mengandalkan Yesus dalam setiap perkara hidup kita. Kita tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa khawatir, dan tidak perlu merasa cemas dalam segala hal. Karena kita punya Yesus, kita bisa mengandalkan Yesus. Kita tidak usah khawatir saat kita tidak bisa melakukan sesuatu, karena Tuhan Yesus pasti memampukan kita. Mohon saja dalam doa, pasti akan Ia mampukan. Pasti akan Ia berikan berkat dan rahmat-Nya supaya kita bisa melakukan sesuatu. Mengandalkan Tuhan tidak hanya dalam suka. Mengandalkan Tuhan tidak hanya saat kita susah saja, tidak saat kita sedih saja. Tetapi kita selalu mengandalkan Tuhan dalam suka maupun duka. Kita tidak pernah meninggalkan atau melupakan hubungan kita dengan Allah. Orang lain tidak akan bisa melihat atau mengukur bagaimana iman kita kepada Tuhan, karena yang menjalani adalah kita sendiri. Yang memiliki hubungan yang erat atau tidak erat adalah kita sendiri yang membangun. Apakah kita menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan, atau kita hanya datang ke gereja atau ke bait Allah itu, atau berdoa itu hanya untuk dilihat oleh orang lain, supaya dipuji oleh orang lain? Kita semua membutuhkan pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kamu ceritakan di dalam sebuah video apa pengalamanmu mengandalkan Tuhan. Apa pengalamanmu saat kamu merasa tidak mampu, saat kamu merasa tidak bisa, lalu kamu berdoa, dan setelah berdoa kamu bisa melakukannya. Coba kamu ceritakan, oke? Jadi tugasnya 1 ditulis, 1 video. Itu saja untuk hari ini. Sekarang mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan firman-Mu pada hari ini yang kami dengarkan. Mampukanlah kami untuk beriman kepadamu seperti si pemungut cukai dan bukan seperti orang Farisi dalam cerita itu. Mampukanlah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dan selalu meminta tolong kepadamu saat kami merasa tidak mampu. Dan mampukanlah kami juga untuk selalu menyadari supaya tidak sombong, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.
Itulah orang Kristiani yang sejati, yang benar-benar beriman kepada Yesus Kristus. Dan Yesus memberkati. Bye-bye.